Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada video sebelumnya, kalian telah membahas tentang sumber energi konvensional. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang penjelasan dari sumber-sumber energi konvensional. Pembahasan yang pertama tentang batu bara. Batu bara adalah salah satu jenis bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengalami transformasi geologi selama jutaan tahun. Secara umum, batu bara didefinisikan sebagai batuan organik berwarna gelap yang terbentuk dari jasad tumbuh-tumbuhan. Kandungan utama batu bara adalah atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain itu, batu bara juga mengandung unsur-unsur kimia lain seperti nitrogen dan belerang atau sulfur dalam mineralnya. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pemanfaatannya wajib dilakukan secara berkelanjutan. Batu bara terbentuk melalui proses geologi yang melibatkan pengendapan sisa-sisa tumbuhan dan bahan organik di lingkungan rawa atau danau yang mengalami transformasi menjadi batu bara. Oleh karena itu, ada beberapa kondisi geologis dan lingkungan yang mendukung pembentukan batu bara. Lokasi dan ketersediaan batu bara dapat bervariasi tergantung pada formasi geologi dan kondisi geografis suatu daerah. Titik panas tertinggi pada batu bara bervariasi tergantung pada jenis dan komposisi batu bara tersebut. Namun, umumnya titik panas tertinggi pada pembakaran batu bara berkisar antara 1300 derajat Celcius hingga 1600 derajat Celcius. Sedangkan massa jenis dari batu bara itu juga bervariasi tergantung pada jenis dan komposisi batu bara tersebut. Secara umum, massa jenis batu bara berkisar antara 1,1 hingga 1,5 gram cm kubik. Namun, nilai ini dapat bervariasi tergantung pada kadar air, abu, dan kandungan lainnya dalam batu bara. Berikut perbedaan jenis batu bara sesuai dengan massa jenisnya. Yang pertama, gambut atau peat. Gambut adalah jenis batu bara yang masih berada pada fase awal pembentukan. Massa jenis gambut atau peat berkisar antara 0,1 hingga 0,3 gram per cm kubik. Membuatnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan batu bara yang sudah terbentuk sepenuhnya. Yang kedua, lignit atau batu bara muda. Lignit atau batu bara muda adalah jenis batu bara yang kedua dalam rangkaian pembentukan batu bara. Lignit merupakan bentuk awal dari proses pembentukan batu bara dari gambut menuju batu bara. Massa jenis dari lignit atau batu bara muda adalah sekitar 1,2 hingga 1,3 gram per cm kubik. Jenis ini sering digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang ketiga, subbituminous. Subbituminous adalah salah satu jenis batu bara yang terletak di antara lignit yang memiliki tingkat karbon terendah dan bituminous coal yang memiliki tingkat karbon sedang. Massa jenis subbituminous adalah sekitar 0,83 hingga 1,15 gram cm kubik. Yang keempat, bituminous. Batu bara bituminous memiliki kandungan karbon yang relatif tinggi, serta memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yang berarti bahwa ketika dibakar, batu bara ini menghasilkan energi yang membuatnya menjadi bahan bakar yang efisien untuk menghasilkan energi. Jenis bituminous merupakan batu bara yang paling umum digunakan di dunia, salah satunya pada industri PLTU. Massa jenis dari batu bara bituminous adalah 1120 hingga 1500 kg per meter kubik. Yang terakhir, antrasit. Antrasit adalah jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi. Massa jenis antrasit adalah 1506 kg per meter kubik. Berikut proses tahapan yang terjadi pada proses pembakaran batu bara. Yang pertama, drying atau heating. Proses ini merupakan proses pengeringan batu bara atau pelepasan unsur moistur atau kelembapan. Kadar moistur atau kelembapan sangat mempengaruhi durasi proses ini hingga batu bara dapat melanjutkan ke proses pembakaran berikutnya. Yang kedua, devolatisasi.
merupakan proses pelepasan atau penguapan gas hidrokarbon. Proses ini juga dapat diartikan proses pemisahan antara volatil matter dengan karbon. Proses ini merupakan dasar terjadinya pembakaran pada batu bara. Yang terakhir, swelling dan fragmentation. Dalam proses ini, batu bara sudah mengalami fase pembakaran di mana akan berdampak pada pecahnya padatan batu bara secara bertahap pada temperatur yang berbeda. Kondisi ini akan diikuti fenomena swelling atau pembekakan pori-pori batu bara akibat kenaikan tekanan pada proses devolatisasi yang terjadi sebelumnya. Di proses pembakaran batu bara, mengapa batu bara itu harus dibakar? Jawabannya, batu bara dibakar untuk menghasilkan energi panas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama dalam pembangkit listrik dan industri. Proses pembakaran batu bara menghasilkan panas yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan uap yang akan memutar turbin dan menghasilkan listrik. Proses pembakaran yang terakhir adalah char combustion, merupakan proses pembakaran terakhir setelah penguapan volatil matter atau hidrokarbon release, di mana pembakaran ini membutuhkan waktu terlama untuk terbakar sempurna. Produk pembakaran karbon berupa karbon dioksida dan karbon monoksida. Adapun produk karbon dioksida mengindikasikan bahwa pembakaran pada batu bara sempurna, dan karbon monoksida sebaliknya mengindikasikan pembakaran karbon tidak sempurna. Apakah sebelumnya kalian mengetahui bahwa beberapa pembangkit listrik yang digunakan masih menggunakan batu bara yang dapat menghasilkan emisi gas berbahaya untuk lingkungan? Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah penggunaan pembangkit listrik dengan batu bara akan terus kita lanjutkan?